Ya, selanjutnya dari susunan acara sidang DPP hari ini, PK dapat menjelaskan klien yang diajukan dalam sidang DPP. Untuk selanjutnya, klien pembebasan bersyarat nomor urut 3 atas nama Fulan bin Alif dengan PK Amri Mutakin. Silakan dipaparkan untuk penelitian kemasyarakatan dan rekomendasi pembebasan bersyaratnya. Terima kasih. Kami persilakan waktu dan tempat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Sidang TPP, Sekretaris Sidang TPP, anggota Sidang TPP, dan para tamu undangan. Berikut ini akan kami sampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan untuk perencanaan program reintegrasi pembebasan bersyarat dengan identitas klien atas nama Fulan bin Alif, perkara narkotika pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan penyusun saya Amri Mutakin. Di dalam sidang TPP ini yang akan saya sampaikan yaitu bagaimana tingkat risiko pengulangan tindak pidana bagi klien, apa saja faktor yang melatar belakangi klien melakukan tindak pidana, program apa saja yang telah diterima klien selama menjalani pidana penjara, bagaimana perubahan perilaku klien setelah menjalani program pembinaan, dan bagaimana kelayakan penjamin dan penerimaan masyarakat karena program reintegrasi bagi klien. Berikut identitas klien, nama Fulan bin Alif, tempat tanggal lahir di Latveria 31 Januari 94, agama X, pendidikan SMP, pekerjaan buruh cuci, alamat di Jalan Boulevard, Dusun Lengkenat, Kecamatan Sungai Arak, Kabupaten Sampung-Bulu. Tindak pidana narkotika pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Lama pidana 4 tahun 3 bulan, subsidiar 1 miliar, dan apabila subsidiar tadi tidak dibayar, maka akan diganti pidana kurungan selama 6 bulan. Lokasi pidana di Lapas Kelas 3 Sungai Ukoe. Identitas klien ya lanjutan, nama ayah Alif, nama ibu Buna, nama penjamin Cika, yaitu istri klien. Kemudian daftar keluarga. Yang pertama adalah Fulan, laki-laki 28 tahun, pekerjaan buruh cuci. Keterangan adalah klien sendiri. Nomor 2 adalah Cika, perempuan 26 tahun, ibu rumah tangga. Dia adalah istri sekaligus penjamin dari klien. Dan yang ketiga adalah Delta, perempuan 7 tahun, pekerjaan adalah belajar, dan keterangannya adalah anak kandung. Berikut kami sampaikan riwayat dan perkembangan hidup klien. Klien lahir normal dan sehat dengan bantuan bidan kampung di Latveria pada tanggal 31 Desember 1999, merupakan anak sulung dari 2 bersaudara. Mohon di-mute. Pertumbuhan fisik dan psikis normal hingga saat ini. Klien diasuh dengan kurang baik karena cenderung diabaikan dalam pergaulan dan pendidikan. Pendidikan klien sampai menengah pertama dan tidak melanjutkan karena malas sekolah. Bakat dan potensi klien ada dalam bidang pengelasan. Itu pengelasan di bengkel, seperti itu. Hobi klien adalah memancing dan bermain voli. Klien baru pertama kali berperkara pidana, yaitu perkara pidana narkotika ini. Kemudian klien memiliki kebiasaan buruk, yaitu sering mempermainkan perempuan. Playboy dia. Kemudian riwayat merokok klien merokok sejak usia 10 tahun. Kemudian minum minuman keras, mulai aktif mengkonsumsi sejak 15 tahun usianya. Dan aktif mengkonsumsi narkotika jenis sabu saja, sejak usia 18 tahun. Kemudian klien terakhir sebelum menjalani pidana, aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggalnya. Kemudian identitas dan kondisi penjamin, berikut kami sampaikan. Nama yaitu Cika, dia adalah istri klien. Tempat tanggal lahir di Singapura tanggal 27 Februari 1996. Agama X, pendidikan SMP,
pekerjaan ibu rumah tangga. Alamat sama dengan klien, yaitu Jalan Boulevard, Dusun Lengkenat, Kecamatan Sungai Arak, Kabupaten Sampok Hulu. Penjamin menikah dengan klien pada 12 Juli 2014 dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Delta tadi. Kemudian hubungan menurut penjamin dengan klien dan keluarga terjalin dengan harmonis, begitu pula dengan keluarga besar, masyarakat dan lingkungan sekitar. Sampai laporan ini ditulis, hubungan berjalan dengan baik tanpa ada masalah serius. Kemudian penjamin tinggal bersama orang tua klien dan rumah yang berbeda, namun masih satu alamat yang sama, itu satu kompleks. Jadi masih satu RT, satu RW, seperti itu. Kemudian latar belakang klien melakukan tindak pidana adalah faktor adiksi narkotika dan faktor ekonomi. Jadi karena faktor pergaulan, rekan-rekannya banyak yang memakai narkoba, kemudian klien ikut mengkonsumsi, aktif mengkonsumsi narkotika. Kemudian korban adalah klien pribadi, yaitu tindak pidana yang cenderung victimless crime, dan negara memiliki komitmen memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika ini juga mengalami kerugian. Klien ditangkap di rumahnya pada hari Senin 18 Februari 2019 dengan barang bukti 2 paket sabu dan dengan total 2 paket tersebut adalah 0,57 gram. Klien dipidana melanggar pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan hukuman 4 tahun 3 bulan, subsidiar 1 miliar, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan 6 bulan. Tanggapan para pihak. Tanggapan klien, berdasarkan wawancara kami, klien mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun, dan telah dinyatakan dalam surat perjanjian sebelum menjalani program reintegrasi, ditandatangani dan bermaterai. Kemudian tanggapan keluarga, istri, orang tua, dan mertua klien memaafkan klien dengan berharap klien menyesali perbuatannya, dengan tidak mengulangi pidana apapun, dan mereka berharap agar klien lekas pulang ke rumah dan akan membantu menata hidup klien. Jadi keluarganya menata hidup klien dengan cara mendayagunakan lahan samping rumah sebagai bengkel las bagi klien, sehingga penghidupannya bisa lebih terjamin. Kemudian tanggapan masyarakat dan pemerintah setempat. Masyarakat dan pemerintah setempat secara umum menerima dan siap membantu program reintegrasi bagi klien. Kemudian tanggapan korban. Korban dalam hal ini victimless crime ya. Jadi negara, termasuk klien sendiri adalah korban. Dan kemudian para pihak telah menginformasikan kepada PK, yaitu pihak kepolisian, kejaksaan, dan BNN setempat, atas usulan program reintegrasi ini telah kami sampaikan, dan mereka menanggapi bahwa klien tidak memiliki masalah apabila mendapatkan program reintegrasi tersebut. Kemudian next, asesmen yang telah kami lakukan. Nilai RRI yaitu 3 dan masuk kategori rendah. Kemudian faktor kriminogenik, pendidikan dan pekerjaan 0, penyalahgunaan alkohol 3, keuangan 3, waktu luang dan rekreasi 0, hubungan 2, sikap antisosial 0, lain-lain 0, dan tingkat risiko masuk dalam kategori rendah. Next. Kesimpulan. Hasil asesmen RRI, klien mendapatkan nilai 3 dan masuk kategori rendah. Latar belakang klien dalam melakukan tindak pidana adalah faktor pergaulan dan ekonomi. Selama di dalam lembaga, klien mengikuti program pembinaan kepribadian berupa penguatan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu beribadah rutin, dan pembinaan kemandirian berupa berbengkelan pengelasan dan telah mendapatkan sertifikat kompetensi keterampilan. Klien selama ini belum pernah terdaftar dalam register F. Penjamin adalah istri klien sebagai ibu rumah tangga, bersedia menjamin klien dan telah menandatangani komitmen bersama. Masyarakat dan pemerintah setempat bersedia menerima dan membantu klien dalam program reintegrasi. Rekomendasi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, kami, pembimbing kemasyarakatan, memberikan rekomendasi berupa pemberian program reintegrasi pembebasan bersyarat bagi klien. Sedangkan klien melaksanakan program dalam pembebasan bersyarat ini, dalam program pembimbingan, nanti sesuai case plan yang terlampir dalam laporan ini. Kemudian case plan.
Nah, di sini kami akan sedikit menjabarkan terkait dengan cash plan. Faktor kriminogeniknya yaitu penyalahgunaan alkohol dan narkotika, dengan tujuan memulihkan klien dan menekan coba risiko, coba pakai bagi klien. Strategi intervensi yang akan saya berikan adalah pemberian konseling tambahan ke BNNK setelah kewajiban wajib lapor yang harus dilakukan kepada klien. Apabila nanti waktunya belum cukup oleh BNNK, maka akan ditinjau kembali dengan waktu 2 kali sebulan selama 6 bulan. Kemudian faktor kriminogenik hubungan. Tujuan intervensi ini adalah menjauhkan klien dengan lingkungan yang masih menyalahgunakan narkotika, karena kita tahu bahwa faktor pergaulan ini cukup berpengaruh bagi klien. Strategi yang akan kami berikan adalah mengikutkan klien pada kegiatan keagamaan di lingkungan klien dan kegiatan sosial, koordinasi dengan RT dan KD setempat. Waktu intervensinya seperti yang sudah kami dapatkan informasi dari masyarakat dan pemerintah sekitar, ada 1 kali sepekan setiap hari Minggu. Itu adalah kegiatan sosial dan kegiatan keagamaan. Kemudian 3 kali sepekan setiap malam Selasa, malam Kamis, dan malam Sabtu ini ada kegiatan keagamaan. Oke, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, dari pemaparan kami, mohon kiranya untuk memberikan tanggapan dari para anggota sidang TPP sekaligus daripada tamu undangan, dan nanti mungkin bisa disahkan oleh Ketua Sidang TPP. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke,